Salam, Bapak Ibu Saudara kasih, renungan singkat kali ini teksnya saya ambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 15. Bunyinya seperti ini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Elohim, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, untuk renungan singkat ini saya beri judulnya Bahaya Akar Pahit. Apa itu akar pahit? Pertanyaan yang sederhana sebenarnya. Akar pahit itu adalah luka hati yang tidak dibereskan. Di sana ada kecewa, dikhianati, diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Awalnya cuma biji kecil. Tetapi Ibrani pasal 12 ayat 15 mengatakan bahwa dia bisa tumbuh. Dia bisa menjadi besar. Nah, sama seperti kita punya sampah di handphone kita. Satu file itu kecil, nggak terasa bahkan. Tetapi kalau tidak dihapus lama-lama, ini akan membuat HP kita lemot ya. Bahkan error semua. Apa kerusakan akar pahit itu kalau dibiarkan? Yang pertama adalah merusak diri sendiri. Kita akan capek sendiri, saudara. Bawaannya curiga, negatif thinking, susah tidur. Padahal yang menyakitin hati kita itu sudah move on. Kita masih terus capnya tentang satu di masa yang lalu. Yang kedua, mencemari banyak orang. Akar pahit gak pernah berhenti di kita. Dia akan menurun lewat omongan kita, melalui status WA kita misalnya. Satu orang yang punya akar pahit bisa membuat satu keluarga, satu kantor, bahkan satu gereja menjadi ikut tidak sehat, tertular. Yang ketiga, memisahkan diri dari kasih karunia Elohim. Ini paling bahaya. Ayatnya mengatakan menjauhkan diri dari kasih karunia Elohim. Bukan Tuhan yang pergi, tetapi hati kita yang terus tertutup. Jadi nggak bisa terima yang namanya berkat, pengampunan, sukacita dari Dia. Lalu bagaimana cara mencabutnya? Saya mencatat ada 3, Bapak Ibu Saudara kasih, dari Ibrani pasal 12 ayat 15 ini. Memberi perintah, jagalah. Artinya kita punya tugas untuk menjaga hati kita. Kita menjadi bagian atau kita mempunyai tugas untuk menjaga hati kita. Kita harus mengakui, jangan denial. Aku baik-baik saja. Gitu. Kita bicara kepada orang lain, aku baik-baik saja. Padahal kepada Tuhan kita katakan, Tuhan, aku sakit hati sama si A. Aku sakit hati kepada dengan orang tua saya dan lain sebagainya. Itu jaga. Jangan berbeda apa yang diucapkan kepada orang dengan yang disampaikan kepada Tuhan. Yang kedua, mengampuni. Mengampuni sebenarnya adalah keputusan, bukan perasaan. Jadi keputusan untuk membuat unblock gitu, dia dari pengadilan pribadi kita. Kita jangan mengadili, serahkan ke hakim yang adil. Nanti kelak Tuhan yang akan mengadili. Jadi yang kedua adalah mengampuni. Yang ketiga, saudaraku, kita harus membuang kepahitan itu atau menggantinya dengan kelemah lembutan dan mengampuni. Sama seperti Elohim di dalam Yesua telah mengampuni kita. Yesua mengampuni kita sehingga kemudian kita menjadi layak. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan mau atau Tuhan tidak mau kita hidup dengan memori yang penuh dengan kepahitan. Dia mau hati kita jadi penyimpanan kasih-Nya atau cloud kasih-Nya. Saya ulangi, Tuhan tidak mau kita hidup dengan memori yang penuh dengan kepahitan. Tetapi Dia mau melihat kita jadi penyimpanan atau cloud kasih-Nya. Tapi saudara kasih, demikian renungan singkat ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Salam.